Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Leni Ria Antika dengan NPM 1911011007 dan Okta Faradila dengan NPM 1911011019. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait MSDM strategik dengan materi strategi, konsep, dan proses. Materi yang akan dibahas antara lain yaitu definisi strategi, konsep strategi, dasar strategi, dan perumusan strategi. Definisi strategi. Strategi adalah tentang memutuskan kemana Anda ingin pergi dan bagaimana Anda bermaksud mencapainya. Strategi yang baik adalah yang berhasil, strategi yang memandu tindakan yang bertujuan untuk memberikan hasil yang diperlukan. Strategi menentukan tujuan jangka panjang, tetapi lebih mementingkan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai. Strategi dibutuhkan karena adanya tujuan sekaligus adalah adanya persaingan atau kompetisi. Dan strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang dasar dari suatu perusahaan dan adopsi tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut, menurut Chandler 1962. Selanjutnya yaitu konsep strategi. Konsep strategi yang pertama yaitu keunggulan kompetitif. Keunggulan bersaing atau konsep keunggulan bersaing ini dirumuskan oleh Michael Porter 1985. Keunggulan kompetitif menurut Porter muncul dari perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggannya. Untuk mencapainya, perusahaan memilih pasar di mana mereka dapat unggul dan menyajikan target bergerak kepada pesaing mereka dengan terus meningkatkan posisi mereka. Porter juga menekankan pentingnya diferensiasi atau perbedaan yang menjadi ciri khas dari suatu produk atau layanan yang ditawarkan yang dianggap unik dari segi industrinya, dan fokus terkait kelompok pembeli atau pasar produk tertentu yang lebih efektif atau efisien daripada pesaing yang bersaing lebih luas. Selanjutnya, konsep strategi yang kedua yaitu kapabilitas khas. Kapabilitas khas ialah kemampuan khas atau karakteristik yang tidak dapat ditiru oleh pesaing. Kapabilitas khusus atau kompetensi inti menggambarkan apa yang secara khusus atau unik mampu dilakukan oleh organisasi. Kemampuan yang dapat direproduksi adalah kemampuan yang dapat dibeli atau dibuat oleh perusahaan manapun dengan keterampilan manajemen, ketekunan, dan sumber daya yang wajar. Kapabilitas utama dapat ada di berbagai bidang seperti teknologi, inovasi, pemasaran, penyampaian kualitas, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan keuangan dengan baik. Jika perusahaan menyadari apa kapabilitas khasnya, ia dapat berkonsentrasi pada penggunaan dan pengembangannya tanpa mengalihkan upaya ke aktivitas yang kurang menguntungkan. Selanjutnya, konsep strategi yang ketiga yaitu kesesuaian strategi. Untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif, perusahaan harus menyesuaikan kemampuan dan sumber dayanya dengan peluang yang tersedia di lingkungan eksternal. Seperti yang Hofer dan Scandal tahun 1986 simpulkan, aspek kritis dari pekerjaan manajemen puncak saat ini melibatkan pencocokan kompetensi organisasi, sumber daya dan keterampilan internal dengan peluang dan resiko yang diciptakan oleh perubahan lingkungan dengan cara yang akan efektif dan efisien selama waktu sumber daya tersebut akan digunakan. Dasar strategi. Dasar strategi meliputi maksud strategi, strategi berbasis sumber daya, kapabilitas strategis, serta manajemen strategis. Yang pertama adalah maksud strategi. Urutan maksud strategi telah didefinisikan oleh Miller dan Des 1996 sebagai 1. Visi yang luas tentang organisasi yang seharusnya, 2. Misi tujuan, 3. Tujuan khusus yang dioperasionalkan sebagai, yang keempat adalah tujuan strategis. Selanjutnya ada strategis berbasis sumber daya. Pandangan strategi berbasis sumber daya adalah bahwa kapabilitas strategis perusahaan bergantung pada kapabilitas sumber dayanya. Pendekatan Resource Based View atau RBV ini yang banyak dianut akhir-akhir ini menyatakan bahwa strategi akan efektif jika dirumuskan dan diimplementasikan berdasarkan keunggulan kapabilitas dan sumber daya perusahaan.
Strategi yang berbisnis ada kapabilitas dan sumber daya yang unggul, unik, dan sulit ditiru akan menghasilkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Pada gilirannya akan menghasilkan kinerja baik dalam jangka panjang. Banyak perusahaan yang memiliki strategi bagus tetapi tidak dapat dijalankan karena tidak didukung oleh kapabilitas dan sumber daya yang sesuai dan unggul. Kapabilitas dan sumber daya yang dikategorikan unggul dan unik adalah yang memenuhi kriteria valuable atau mampu memberikan nilai pelanggan yang baik, rare yaitu jarang pesaing yang memiliki, non-imitable sulit ditiru oleh pesaing, non-substitutable atau sulit digantikan dan diorganisasi oleh perusahaan. Sebagai contoh, strategi yang sulit ditiru karena didukung oleh kapabilitas dan sumber daya yang unggul dan sulit ditiru adalah strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership yang dijalankan oleh Walmart. Walmart memilih dan menjalankan strategi tersebut dengan baik karena didukung oleh manajemen logistik dan pusat-pusat distribusi yang unggul dan sulit ditiru oleh pesaingnya. Selanjutnya ada kapabilitas strategis, yaitu konsep yang mengacu pada kemampuan suatu organisasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang akan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kapabilitas strategis organisasi tergantung pada kemampuan strategis para manajernya. Selanjutnya ada manajemen strategis. Manajemen strategis ini manajer melihat ke depan pada apa yang perlu mereka capai di masa depan, menengah, atau relatif jauh. Selanjutnya ada perumusan strategi yang meliputi pendekatan sistematis untuk merumuskan strategi serta proses perumusan strategi. Yang pertama ada pendekatan sistematis untuk merumuskan strategi. Perumusan strategi paling baik digambarkan sebagai pemecahan masalah dalam situasi yang tidak terstruktur. Selanjutnya ada proses perumusan strategi yang meliputi 1. Menentukan misi, yang kedua adalah menetapkan tujuan, yang ketiga pemindaian lingkungan internal dan eksternal, yang keempat menganalisis strategi, yang kelima analisis kemampuan khusus organisasi, yang keenam menemukan masalah strategi utama, yang ketujuh menentukan strategi korporat dan fungsional. Kemudian yang kedelapan adalah menyiapkan rencana strategi terintegrasi untuk menerapkan strategi. Yang kesembilan menerapkan strategi. Yang kesepuluh adalah memantau implementasi dan merevisi strategi yang ada. Selanjutnya ada realitas perumusan strategi, yaitu digambarkan sebagai pemecahan masalah dalam situasi yang tidak terstruktur. Dickman 1990. Dan strategi akan selalu dibentuk dalam kondisi ketidaktahuan parsial. Selanjutnya terdapat tipologi 4 kali lipat dari strategi telah dihasilkan oleh Whittington 1993 yang meliputi 1. Klasik, 2. Evolusioner, yang ketiga berbasis proses, dan yang keempat adalah sistemik. Selanjutnya ada realitas manajemen strategi, yaitu manajer berusaha berperilaku strategis dalam kondisi ketidakpastian, perubahan, dan turbulensi bahkan kekacauan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2 terkait strategi, konsep, dan proses. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.